Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Azam Nasrullah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin menjelaskan tafsir tahlili dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 4 sampai ayat 10. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc. Pada kesempatan kali ini, kitab yang akan dibahas diambil dari kitab Tafsir Jalalain, yang mana kitab ini dikarang oleh dua imam Jalaluddin. Yang pertama adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dan yang kedua adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumallah. Baiklah, marilah kita bersama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka ya Muhammad, madza uhilla lahum minat ta'am? Qul uhilla lakumut thayyibat al-mustaladzat wa saydun ma 'allamtum minal jawarih al-kawasib minal kilabi was-sibai wat-tayri mukallibina halun min kallabtul kalba bitasydid ay arsaltuhu ala soidi. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka, minat ta'am, dari makanan, apa makanan-makanan yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah telah dihalalkan bagi kalian at-thayyibat al-mustaladzat, yang baik-baik. Wasaidun ma'allamtum minal jawarih, dan hewan buruan ma'allamtum minal jawarih, yang telah kalian latih dari hewan-hewan buas. Al-jawarih adalah hewan-hewan buas, seperti yaitu al-kawasib minal kilab wasiba wat-tayr. Seperti hewan-hewan buas itu seperti anjing mungkin, atau serigala dan lain sebagainya, atau burung mungkin yang dilatih untuk berburu. Yang dilatih untuk berburu itu adalah al-mukallibin. Arsaltuhu ala soidi, yang mana hewan-hewan yang telah dilatih tadi itu dikirim untuk berburu. Tu'allimunahun, yang telah kalian ajarkan atau yang telah kalian latih, maksudnya di sini. Alamtum dan tu'allimun di sini maksudnya telah kalian latih. Halun min dhamirin mukallibina ay tu'addibunahun. Mukallibin yaitu melatih berburu, tu'addibunahu, atau yang kalian latih, yang kalian latih. Mimma 'allamakumullah, yang telah kalian latih dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Min adabis soidi, dari apa-apa yang hewan-hewan tadi telah kalian latih dengan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian dari adab-adab berburu. Min adabis soidi. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa-apa yang telah mereka tangkap untuk kalian. Wa in qataltahu bi an lam yakulna minhu bi khilafi ghairil mu'allamah fala yahillu sayduha wa alamatuha an tastarsila idza ursilat wa tanzajiro idza zujirat. Nah, di sini maka makanlah dari apa yang telah mereka tangkap, dari apa yang hewan buruan yang telah kalian latih tadi tangkap untuk kalian.
Maka jika hewan buruan yang telah kita latih seperti anjing pemburu yang tadinya atau serigala jadi dilatih sehingga menjadi serigala berburu tadi, hewan buruan yang telah ditangkap mereka untuk kita itu dihalalkan juga dimakan untuk kita. Akan tetapi jika ada hewan yang telah dimakan oleh hewan buas yang itu belum dilatih, maka itu kemudian sampai berubah sampai mati, tidak sempat dimakan oleh hewan buas tadi dan belum disembelih dengan mengucapkan bismillah, maka tidak halal untuk dimakan. Kemudian berikutnya sebagaimana yang ada di dalam berikutnya wa tumsikas soida wala ta'kul minhu wa qallu ma yu'rafu bihi thalatha marrat fa in akalta minhu falaysa mimma amsakna ala sahibiha fala yahillu akluhu kama fi hadithis sahihaini wa fihi anna soida sahmi idza ursila wa dzukira smullahi alaihi ka saydil muallami minal jawarih wadhkuru smallahi alaihi inda irsalihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Terdapat di dalam hadis sahihain di sini yang tertulis di sini, anna saydas sahmi idza ursila wa dzukira smullahi alaihi ka saydil muallami minal jawarih. Maka berburu dengan hewan buruan dan juga dengan memanah hendaklah menyebut nama Allah terlebih dahulu. Wadhkur smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah untuknya inda irsalihi, ketika kita hendak mengirim hewan buruan untuk berburu, maka hendaklah bagi kita untuk mengucapkan juga dengan bacaan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Pada ayat keempat kali ini, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya pada suatu kesempatan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang makanan apa yang dihalalkan bagi mereka. Maka Allah pun memberikan jawaban dengan ayat ini, yaitu bahwasanya yang dihalalkan bagi mereka adalah at-thayyibat, ya, al-mustaladzat, yaitu yang baik-baik. Dan setelah yang baik-baik dan hewan hasil berburu yang diambil dari hewan buas yang dilatih untuk berburu. Maksudnya adalah yang dihalalkan yang pertama itu adalah yang makanan yang baik-baik dan juga hewan hasil tangkapan dari hewan pemburu yang telah kita latih. Al-jawarih di situ adalah hewan buruan seperti anjing mungkin, atau serigala, atau hewan buas yang lainnya, atau burung juga yang bisa dilatih untuk berburu. Ayat di sini menjelaskan bahwasanya makanan atau apa yang ditangkap dari hewan yang kita latih untuk berburu itu halal juga bagi kita untuk kita makan. Akan tapi jika kita mendapati tangkapan yang itu adalah tangkapan dari binatang buas yang belum dilatih, maka itu tidak halal untuk dimakan. Akan tapi diberikan lagi penjelasan di sini bahwasanya di dalam hadis sahihain juga yang ada di dalam di sini bahwasanya berburu dengan anak panah dan juga dengan hewan pemburu yang dilatih, hendaklah kita membaca basmalah atau menyebut nama Allah terlebih dahulu. Dan ketika kita hendak mengirim hewan pemburu kita untuk berburu, hendaklah kita ketika itu membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Seperti itu. Kemudian kosakata di sini terdapat al-mustaladzat yang bisa berarti kesenangan, as-sayd yang bisa berarti hewan buruan, al-kawasib yang juga bisa berarti perolehan,
Al-jawarih yang bisa berarti hewan buas. Al-mukallib yaitu melatih berburu. Istarsala atau juga bisa berarti mengirim. Berikutnya di ayat yang kelima, al-yawma uhilla lakumut thayyibat al-mustaladzat wa ta'amul ladzina utul kitab ay dzabaihil yahud wan nasara hillul lakum wa ta'amukum iyahum hillul lahum. Pada hari ini Allah tegaskan, telah Allah halalkan bagi kalian at-thayyibah al-mustaladzat yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab dan makanannya mereka orang-orang ahli kitab, atau ta'amnya itu adalah zabaihil yahud wa nasara, sembelihan-sembelihan Yahud dan Nasara juga dihalalkan. Hillul lakum, dihalalkan bagi kita. Wa ta'amukum dan makanan kalian, maksudnya kepada kita mukminin, itu iyahum hillul lahum, juga halal bagi mereka, bagi Yahudi dan Nasrani juga halal bagi mereka makanan kita. Makanan mereka halal buat kita, makanan kita juga halal buat mereka. Wal muhsanat minal mu'minati wal muhsanatu al harair minal ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum an tankihuhun idza ataitumuhunna ujurahun. Baik, kemudian wanita dari kaum muslimah, dari kaum mukminat, dan juga wanita-wanita dari kaum ahlil kitab sebelum mereka itu halal bagi kalian untuk dinikahi, agar kalian nikahi jika kalian datangkan ujurahun, mahar mereka untuk mereka. Maka wanita-wanita mukminat dan juga wanita-wanita ahli kitab juga telah dihalalkan bagi kalian jika dihalalkan untuk kalian nikahi jika telah kalian datangkan maharnya untuk mereka. Muhsinina mutazawwijina ghairu musafihina mu'linina bizina bihim. Muhsinin, dan dengan maksud mereka halal untuk dinikahi jika telah didatangkan maharnya untuk mereka dengan niat untuk menikahi mereka, bukan niatan untuk musafihin, ghairu musafihin, bukan niatan untuk berzina dengan mereka, mu'linin bizina bihim, berzina dengan mereka. Wala mutakhidhi akhdan, dan juga bukan untuk berniat menjadikan mereka wanita-wanita tersebut tadi itu sebagai wanita piaraan, atau maksudnya di sini adalah minhunna tusirruna bizina bihim, atau dengan niatan tersembunyi hanya ingin berzina dengan mereka. Itu tidak boleh. Yang dibolehkan adalah, halalnya di sini dimaksudkan adalah untuk menikahi mereka, bukan untuk berzina dengan mereka. Wa may yakfur bil imani, dan barang siapa yang kufur setelah keimanan, yartad atau murtad, faqad habitu amaluhu as-salih qabla dzalika, maka amal-amal saleh dia sebelumnya itu menjadi sirna, menjadi sia-sia. Fala ya'taddu bihi, maka amalnya tidak akan dihitung di hari kiamat nanti. Wala yutsabu alaihi, dan juga tidak akan diberikan balasan untuknya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi idza mata alaihi, jika mati dalam keadaan kufur. Maka pada ayat ini dijelaskan kemudian bahwasanya Allah menegaskan bahwasanya Allah menghalalkan yang baik-baik. Kemudian makanannya ahlil kitab, sembelihan-sembelihannya kaum Yahudi dan Nasrani itu halal untuk kita kaum muslimin, dan juga makanan kita kaum muslimin untuk mereka, yaitu ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Makanan kita untuk mereka kaum Yahudi dan Nasrani juga
halal untuk mereka. Kemudian wanita-wanita dari kaum muslimin, dari kaum mukminat, dan juga dari kaum ahlul kitab juga halal untuk dinikahi jika telah kita datangkan, halal untuk dinikahi jika telah kita datangkan maharnya untuk mereka. Dengan berniat untuk menikahi mereka dan bukan berniat untuk berzina dengan mereka ataupun menjadikan mereka wanita piaraan, atau maksudnya adalah memiliki niat tersembunyi untuk berzina dengan mereka, itu tidak boleh. Kemudian dijelaskan bahwasanya barang siapa yang kufur setelah beriman atau murtad, yaitu murtad maksudnya, maka sesungguhnya amal ibadah, amal soleh dia itu yang sebelumnya menjadi sirna atau sia-sia, dan di akhirat tidak akan dihitung amal solehnya nanti di akhirat nanti, dan juga tidak akan diberikan balasan kebaikan yang serupa dengannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin idza mata alaihi. Dan juga kelak orang yang kufur setelah beriman akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi jika dia mati dalam keadaan kufur. Baiklah, kemudian kita ke ayat yang ke-6. Sebelum itu ada adz-dzabaih, yaitu sembelihan, ada al-harair, ada al-muhur. Al-harair yang bebas atau bisa berarti yang merdeka, wanita-wanita merdeka tadi itu ya. Al-muhsanat minal mu'minat tadi itu wanita-wanita yang bebas atau yang merdeka tadi. Al-muhur yaitu mas kawin, al-mu'linin atau mahar, al-mu'linin yang secara terang-terangan, tusirruna yang menyembunyikan. Itu bisa berarti menyembunyikan. Baiklah, berikutnya ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ay aradtumul qiyama ilas salati wa antum muhditsuna fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'ahuma kama bayyanathu sunnah. Pada ayat kali ini yaitu hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan sholat sedangkan keadaan kalian dalam keadaan berhadas, maka fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah, cucilah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq, yaitu ke tangan-tangan kalian, basuhlah wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian sampai ke siku tangan ilal marafiq. Ai ma'aha kama bayanathu as-sunnah, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sunnah. Wamsahu biru'usikum al-balil ilsaq, dan basuhlah kepala-kepala kalian. Ada keterangan kaidahnya di sini, alba di situ namanya adalah alba lil ilsaq. Ai al-siku al-masha biha min ghairi isalatil ma min ghairi isalati ma wa huwa ismu jinsin fayakfi aqallu ma yasduqu alaihi wa huwa mashuba bi sya'rihi wa alaihi syafi'i. Yang dimaksud dengan wamsahu bi ru'usikum di sini menurut pendapatnya mazhab Syafi'i adalah membasuh hanya sebagian depannya saja, sebagian sedikit depan kepalanya saja, itu sudah cukup untuk dibilang membasuh kepalanya. Itu menurut pandangan dari mazhab Syafi'i. Wa arjulakum bin nasbi atfan ala aidiyakum wa bil jarri alal jiwar ilal ka'baini ai mahuma kama bayyanathu as-sunnah. Kemudian disambung lagi setelah itu wa arjulakum. Terdapat atfan di sini adalah ada keterkaitan dengan kata sebelumnya, yaitu warjulakum. Warjulakum terdapat kata keterkaitan sebelumnya dengan aidiyakum. Wabil jarri alal jiwar ilal ka'baini, sampai ke kedua
sampai ke kedua mata kaki. Aimahuma kama bayanat wa sunnah, atau sebagaimana telah diterangkan di dalam sunnah. Kemudian apa itu al-ka'baini? Al-ka'baini wa huma al-idhamani an-nati'ani fi kulli rijlin inda mufassalis saq wal qadam. Jadi al-ka'bain di sini adalah dua tulang yang menonjol, yaitu mata kaki, seperti itu. Kemudian berikutnya wal fasl bainal aidi wal arjuli al magsulah, dan al-ka'bain di sini yang dimaksud juga terdapat di siku tangan. Itu terdapat tulang yang menonjol tadi, al-idhamani an-nati'ani juga terdapat di tangan juga, yaitu di lengan siku kita. Al-magsulah yang dicuci birra'si dengan wal arjuli al-magsulah birra'si al-mamsuh yufid wujubat tertib. Yang mana setelah diterangkan di sunnah itu bahwasanya itu menimbulkan bahwasanya wujubat tertib, diwajibkan untuk tertib dalam membasuh mulai dari tangan sampai ke muka, sebagaimana telah dijelaskan sunnah itu yufidu wujubat tertib, yaitu menjadikan wajibnya untuk tertib dalam bersuci fi taharah hadhil a'dha, dalam mensucikan bagian-bagian ini, anggota-anggota ini. A'dha itu bagian-bagian ini tadi yang disebutkan, mulai dari tangan sampai wajah, sampai kepala, sampai kaki, sampai mata kaki dan sebagainya, yang sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya di dalam sunnah. Wa alaihi Syafi'i, dan pendapat ini menurut pendapat Asy-Syafi'i. Wa ya'khudhu minas sunnah wujuban niyyah fihi ka ghairihi minal ibadat, dan juga menurut pendapat mazhab Syafi'i mengambil dari sunnah wajibnya niat di dalamnya ka ghairihi minal ibadat, untuk ngambil niat dan sebagainya di dalam ibadah. Menurut pandangan Syafi'i, niat itu diwajibkan itu di dalam, karena mengambil dari sunnah. Wa in kuntum junuban fattahharu faktasilu, dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah atau mandilah. Faktasilu, mandilah. Fattahharu, bersucilah, seperti itu. Kemudian wa in kuntum maradon yadurruhu alma au ala safarin ay musafirina au jaa ahadun minkum minal ghaiti ay ahdatha aw lamastumun nisaa sabaqa mithluhu fi ayatin nisa falam tajidu ma'an ba'da talabihi fatayammamu iksidu sa'idan thayyiba turaban tahira. Kemudian berikutnya sambungan yang tadi, wa in kuntum maradan yadurruhul ma, dan jika kalian dalam keadaan sakit, yaitu sakit yang mana jika terkena air malah dapat menambah sakitnya, atau au ala safarin, atau dalam keadaan safar, atau au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau setelah selesai seseorang dari kalian itu dari kakus, atau telah selesai berbuang hajat, ai ahdatha maksudnya di sini, atau berhadas maksudnya, atau kalian menyentuh wanita. Nah, mengenai menyentuh wanita di sini telah disebutkan di dalam ayat di dalam surah An-Nisa. Falam tajidu ma'an, dan pada waktu itu kalian tidak dapat menemukan air. Ba'da talabihi fatayammamu, kalian tidak menemukan air ba'da talabihi, setelah mencarinya. Jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah, iksidu, carilah, sa'idan thayyiba turaban tahira, carilah sa'idan thayyiba turaban tahira, atau debu yang suci. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, maka basuhlah sebagian wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian, ma'al mirfaqaini, sampai ke siku lengan, minhu bidarbataini wal ba lil ilsaq, ada alba lil ilsaq di sini,
Wa bayyanati sunnatu annal murada isti'abul udwaini bil mashi. Yang mana dimaksudkan adalah, yang dijelaskan dalam sunnah adalah membasuh kedua bagian ini, yaitu wajah dan tangan ini. Ini maksudnya adalah membasuh kedua bagian ini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj dikun bima farada 'alaikum minal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. Sesungguhnya Allah tidak hendak tidak hendak menyulitkan kalian, yaitu dari apa? Menyulitkan dari apa? Allah tidak hendak menyulitkan kalian dari apa yang diwajibkan untuk kalian dari wudu, mandi dan tayamum. Akan tetapi walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah hendak menyucikan kalian dari apa? Minal ahdathi wa dzunub, dari hadat dan juga dari dosa-dosa. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan juga untuk menyempurnakan, dan juga Allah hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian bil Islam, yaitu dengan Islam, dan juga bibayani syara'i'id-din, dan juga menjelaskan, dan juga dengan jelasnya syariat-syariat agama, yaitu syariat-syariat Islam. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 ini dari surah Al-Maidah cukup panjang, yang mana poinnya adalah mengenai tentang wudu. Tentang bagaimana ketika hendak memulai sholat, maka hendaklah kita berwudu terlebih dahulu, sebagaimana telah kita ketahui wudu dalam sunnah seperti apa, dan juga ada beberapa keterangan dari mazhab Syafi'i seperti wajib tartib dan juga wajib untuk tertib, mulai dari niat sampai terakhir selesai wudu itu harus tertib, dan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya Al-Maidah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian bil Islam, yaitu nikmatnya adalah nikmat dari Allah yang besar, yaitu Islam. Wa mitsaqahu ahdahu alladzi wathaqakum bihi ahadakum alaihi. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, yaitu Islam. Wa mitsaqahu, dan janjinya, ahdahu alladzi wathaqakum bihi, yang dengan janji itu Allah ikatkan kalian dengan janji itu. Ahadakum alaihi, yaitu yang telah Allah janjikan kepada kalian, atas yang janji telah Allah janjikan kepadanya. Id qultum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina bay'tumu. Ketika kalian telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian berjanji setia kepadanya, bay'tumuhu, berjanji setia kepadanya. Sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma nuhibbu wa nakrah. Ketika kalian telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, pada ayat ini maksudnya dirujukan kepada sahabat kala itu. Ketika mereka telah berbaiat kepada mereka telah berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, yaitu di setiap apa yang mana mereka itu mendengar dan taat kepada apa yang Nabi SAW perintah, dan juga yang juga beliau SAW larang, dan juga apa yang beliau suka dan yang beliau benci. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, fi mitsaqihi antan kuduhu,
Dan bertakwalah kepada Allah dan agar jangan kamu melanggar janjinya. Innallaha alimun bidzatis sudur bima fil qulub. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam dada. Bidzatis sudur, yang di dalam dada, yaitu bima fil qulub, atau ada yang apa yang ada di dalam hati maksudnya. Fabi ghairihi aula. Kemudian berikutnya ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawimina lillahi bihuquqihi syuhada'a bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu berpegang teguh, yang selalu tegak karena Allah, yang selalu tegak karena Allah, atau yang selalu menegakkan hak-haknya Allah. Qaimina lillahi bihuquqihi. Syuhada bil qisti bil adli. Sebagai syahid sebagai syuhada dan juga dengan adil, bil adli. Wala yajrimannakum yahmilannakum syana'anu qaumin atau bugdun. Syana'an di situ berarti kebencian. Dan janganlah kalian, Allah larang di sini, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membawa kalian kepada perbuatan yang tidak adil. Ala alla ta'dilu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kalian biarkan kebencian di dalam diri kalian kepada suatu kaum, yaitu kaum kafir, itu membawa kalian kepada perbuatan tidak adil. Ala alla ta'dilu. Fatanalu minhum li'adawatihim i'dilu. Berbuat adillah fil aduwi wal wali, dalam menghadapi musuh dan dalam menghadapi wali. Huwa ay al adlu, yaitu maksudnya huwa tadi kembali ke adil maksudnya tadi. Al-qistu itu atau al-adlu itu tadi aqrabulit taqwa. Al-qistu itu aqrabulit taqwa, dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun fayujazikum bihi. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas dengan apa yang kalian kerjakan. Fayujazikum bihi, dan kelak Dia akan membalas kalian dengannya. Pada ayat yang ke-7 dan ke-8 di sini yang dimaksud adalah hendaklah Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam yang paling besar tentunya, iman dan Islam. Kemudian juga mengingat juga tentang janji Allah kepada mereka, dan janji bahwasanya akan taat dan selalu mendengar dan taat dan patuh atas apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, selalu menaati Rasul-Nya, selalu menaati Rasul SAW dari apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan apa yang Dia suka dan apa yang Dia benci. Allah mengingatkan kepada para sahabat kala itu yang mereka telah berbaiat, berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW, untuk terus mengingat nikmatnya dan juga janji Allah kepada mereka. Dan Allah memerintahkan juga kepada mereka untuk bertakwa. Maka secara umum pun juga kepada kita semuanya selaku kaum muslimin mukminin adalah untuk bertakwa kepadanya, kepada Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Kemudian di ayat yang ke-8 adalah Allah memperingatkan kepada kaum mukminin untuk menegakkan hak-hak Allah, juga sebagai hak-hak Allah, menjadi saksi dengan adil, menjadi saksi yang adil,
syuhada bil qisti, yang tidak terpengaruh dengan rasa kebencian terhadap suatu kaum yang menyebabkan dia menjadi tidak adil. Allah memperingatkan kepada kita untuk berbuat adil. Jangan sampai rasa kebencian kita kepada suatu kaum malah menjadikan kita tidak adil kepada mereka. Seperti itu. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat adil lah, bahwasanya perbuatan adil itu dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah perintahkan juga kembali lagi, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan atau yang telah kita kerjakan. Kemudian Allah akan membalas kita kelak dengan hal itu. Berikut di sini ada beberapa kata, yaitu al-ahdu, perjanjian, baya'a, yaitu perjanjian setia, baya'tum tadi. Terus ada naqada atau kuduhu, melanggar. Ada kata melanggar. Di sini ada kata antan kuduhu yang berasal katanya naqada, kemudian ada syana'an atau kebencian yang ada terdapat di syana'an di sini, syana'anu qaumin, kemudian ada yujazi yang di akhir nih, fayujazikum bihi. Baik. Berikutnya ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati wa'dan hasana lahum magfiratun wa ajrun azim wal jannah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh wa'dan hasana, janji yang baik, sebaik-baiknya janji. Lahum magfiratun wa ajrun azim. Mereka memiliki, yaitu mereka memiliki ampunan, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah, yaitu wahwal jannah, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang 10, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Di ayat ini Allah memberikan peringatan dan sesungguhnya orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu Allah maksudnya, ulaika ashabul jahim, sungguhnya mereka adalah ahli neraka, yaitu ahli neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, telah sampailah kita di penghujung pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Azam Nasrullah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan saya kali ini. Segala yang baiknya itu dari sisi Allah, dan segala yang itu dapat menunjukkan kebaikan hanyalah dari sisi Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran jazilan ala husnil mulahadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.